hidup keluarga saya. Merusak. Ranti kini terbaring di rumah sakit dengan kondisi mental yang tidak stabil. Ia mengalami depresi berat setelah kejadian pelecehan yang menimpanya. Namun di balik penderitaan itu, Ranti justru berusaha memanfaatkan situasi untuk menarik simpati Reza. Ia berharap dengan menunjukkan dirinya sebagai korban, Reza akan melupakan semua kesalahan masa lalunya dan kembali bersikap lembut seperti dulu. Namun harapan Ranti justru berbalik menjadi kenyataan pahit. Saat Reza datang menjenguk, ekspresi wajahnya bukan lagi penuh iba, melainkan kekecewaan dan amarah yang dalam. Ia sudah mengetahui kebenaran tentang apa yang dilakukan Ranti terhadap Mirsa. Bagaimana Ranti dengan sengaja menjebaknya hingga hampir kehilangan nyawa di dalam boks mobil pendingin. Suasana kamar rumah sakit yang awalnya tenang berubah tegang. Reza berdiri tegak di sisi ranjang. Suaranya tegas dan dingin. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ranti masih berusaha memainkan peran korban. Padahal dirinya sendiri telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Dalam hati, Reza merasa bahwa segala yang dialami Ranti saat ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Sebuah balasan atas semua kejahatan dan fitnah yang ia tanam selama ini. Sementara itu, Ranti hanya bisa menangis, menyadari bahwa usahanya untuk mendapatkan belas kasihan tidak berhasil. Reza tidak lagi memandangnya dengan rasa sayang, melainkan dengan tatapan kecewa yang dalam. Bagi Reza, rasa kasihan tidak bisa diberikan kepada seseorang yang tega menghancurkan hidup orang lain demi kepentingan pribadi. Bagi Reza, apa yang dilakukan Ranti hanyalah sandiwara belaka. Ia yakin Ranti pura-pura depresi demi mendapatkan perhatian dan simpati, terutama dari dirinya dan Sarah. Gerak-gerik Ranti yang berlebihan, tangisan yang tiba-tiba, hingga sikapnya yang seolah tak ingat kejadian masa lalu. Semuanya terlihat dibuat-buat di mata Reza. Reza merasa Ranti memanfaatkan situasi untuk memutarbalikkan keadaan, agar dirinya kembali dianggap korban dan Mirsa terlihat jahat di mata semua orang. Apalagi sejak kebenaran tentang jebakan di mobil box terbongkar, posisi Ranti mulai terpojok. Kini, dengan berpura-pura depresi, Ranti seolah ingin menghapus kesalahannya dan memancing belas kasihan dari Sarah, yang memang masih mudah dipengaruhi. Namun bagi Reza, kepura-puraan itu sudah tidak mempan. Ia terlalu muak dengan segala tipu daya dan manipulasi yang selama ini dilakukan Ranti. Alih-alih kasihan, Reza justru semakin yakin bahwa semua ini adalah bentuk kepanikan Ranti karena rahasianya sudah terungkap. Dalam hati, Reza bertekad tidak akan lagi terjebak dalam permainan Ranti. Berapapun besar usaha Ranti untuk memikat perhatian dan kepercayaannya kembali, Sarah yang termakan omongan Ranti justru balik menyalahkan Mirsa atas semua kejadian yang menimpa Ranti. Ia menuduh Mirsa tidak punya hati karena tidak menolong Ranti saat kejadian pelecehan itu terjadi. Suasana di ruang rumah sakit pun menjadi tegang. Nada bicara Sarah meninggi, seolah ingin melampiaskan semua kemarahannya kepada Mirsa. Namun Reza tidak tinggal diam. Ia langsung menegur Sarah dengan tegas. Baginya, tidak adil menyalahkan Mirsa tanpa bukti dan hanya karena mendengar cerita sepihak. Reza menjelaskan bahwa justru Mirsa selama ini menjadi korban dari perbuatan Ranti, termasuk jebakan di dalam mobil box pendingin yang hampir merenggut nyawanya. Reza menegaskan, rasa iba seharusnya tidak membuat seseorang buta terhadap kebenaran. Ia tahu Ranti sedang berusaha memainkan peran sebagai korban untuk menarik simpati. Dan sayangnya, Sarah mudah sekali terpengaruh melihat Reza membela Mirsa dengan begitu tegas. Sarah hanya bisa terdiam.
meski dalam hatinya masih belum sepenuhnya percaya. Sementara itu, Mirsa hanya berdiri di sana dengan wajah tertunduk. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Meskipun difitnah dan disalahkan, Mirsa tetap memilih diam karena tahu kebenaran lambat laun akan terungkap. Tapi satu hal yang jelas, kali ini Reza berdiri di sisinya. Tidak lagi ragu membela kebenaran yang sesungguhnya. Di tengah ketegangan yang terjadi di ruang rumah sakit, Mirsa hanya bisa pasrah. Ia tidak ingin membela diri lagi. Meskipun kata-kata tajam Sarah menusuk perasaannya. Ia sudah terlalu lelah dengan semua tuduhan yang datang silih berganti. Dari Ranti, dari Sarah, bahkan dari orang-orang yang dulu sempat ia anggap teman. Kepada pedagang tersebut, lalu menatap Mirsa dengan tekad yang semakin kuat. Kini kebenaran sudah semakin jelas di depan mata, dan Reza tidak akan tinggal diam. Ia berjanji dalam hati bahwa Ranti harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, apapun caranya. Setelah mendapatkan keterangan dari pedagang di sekitar lokasi, Reza akhirnya sampai pada kesimpulan yang tak terbantahkan. Semua bukti dan cerita yang ia kumpulkan mengarah pada satu nama, Ranti. Saat itu, wajah Reza tampak tegang dan sorot matanya berubah dingin. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dekat dengannya justru menjadi penyebab utama penderitaan Mirsa. Dalam perjalanan pulang, pikiran Reza terus dipenuhi rasa marah bercampur kecewa. Ia teringat bagaimana Ranti berusaha menutupi segala sesuatu. Bahkan berani memutarbalikkan fakta untuk menyalahkan Mirsa. Semua kepura-puraan Ranti selama ini perlahan terkuak. Dan kini Reza tahu bahwa segala ucapan manis serta perhatian yang ditunjukkan Ranti hanyalah topeng untuk menutupi niat buruknya. Reza lalu memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia menyusun rencana untuk mengonfrontasi Ranti secara langsung. Ia tidak ingin emosi menguasai dirinya, tapi rasa keadilan membuatnya sulit menahan diri.